Waktu yang Tuhan berikan bagi kita, kesempatan, kemauan, kita semua boleh kumpulkan Tuhan di tempat ini untuk kita boleh menikmati berada di dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Kita mau merayakan hari Jumat Agung, satu hari yang sangat penting di mana Tuhan Yesus mati buat kita, menebus segala dosa kita. Bahkan lebih dari itu juga Dia menanggung segala sakit penyakit kita. Kita percaya kesembuhan, kelepasan, keselamatan, soteria Dia berikan bagi setiap kita. Haleluya. Kita akan menyiapkan hati mengangkat pujian bagi Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku. Yesus padaku.
kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Bapa di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Tiada kata lain yang bisa kami bawa kepada Tuhan sore ini, kata-kata yang cukup berharga, kata-kata yang cukup menggambarkan betapa kami mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Allah pencipta langit bumi, Allah yang empunya langit di atas langit, Allah pencipta segala sesuatu yang ada, Allah yang kekal selama-lamanya, Allah yang besar, agung, mulia, dahsyat, heran. Haleluya. Oh, Allah yang besar itu ada di tengah-tengah kami umat-Mu, karena korban Yesus anak-Mu. Haleluya. Yang rela dan taat sampai mati, mati di atas kayu salib dalam keadaan terhina. Karena kasih Bapa pada kami, kami manusia yang berdosa ini Tuhan, manusia yang tidak punya pengharapan, manusia yang tidak punya masa depan Tuhan, selain kebinasaan karena dosa. Tetapi kami sungguh bersyukur Tuhan telah menjamah hati kami, sehingga hati kami percaya akan korban Yesus itu. Ini bukan karena kebaikan kami, bukan karena akal pengertian kami, tetapi sungguh-sungguh kasih karunia Bapa yang telah sampai kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, ada dalam rencana keselamatan Allah yang begitu besar, yang bukan saja terjadi 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota, tetapi sampai saat ini rencana keselamatan Allah masih bekerja, masih berjalan, dan sesaat lagi akan mencapai kesempurnaannya. Di saat kami sebagai tubuh Kristus akan menyambut Sang Kepala itu untuk datang bersatu dengan kami, di mana kami gerejamu akan mendapatkan perhatian yang kekal selama-lamanya, di mana kami tidak akan terpisahkan lagi dengan Allah, kekasih hati kami. Kami bersama-sama dengan Engkau, kami yang adalah tubuhmu, memuliakan, menyembah Engkau selama-lamanya. Itu kerinduan kami gerejamu Tuhan, dan kami bersyukur sore ini dalam ibadah kami satu tempat di Lembang ini Tuhan. Ini adalah bagian dari seluruh rencanamu yang besar itu. Dan kami bersyukur kami telah diberikan kesempatan, kesehatan, dan kemauan untuk datang ke tempat ini. Bahkan saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing juga saat ini Tuhan, kami yakin ada dalam lawatan, ada dalam pekerjaan Roh Kudus yang saat ini sedang menjamah kami semua Tuhan. Terima kasih. Kami persilahkan Engkau bekerja Roh Kudus, mengambil alih segala perkara. Kami mau duduk, diam, merendahkan diri kami, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya kepada Tuhan. Sebab siapa kami ini Tuhan, yang coba-coba berpikir, coba-coba berupaya untuk hidup kami, tetapi hanya oleh kemurahan Tuhan maka kami diselamatkan. Maut sebagai musuh yang terakhir telah dikalahkan. Sebab itu hidup kami saat ini ada dalam pembelaan Tuhan, ada dalam perhatian dan pertolongan Tuhan. Apapun keadaan kami masing-masing Tuhan, haleluya, kami menaruh yakin dan percaya pada kuasa nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama di atas segala kuasa yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi.
Terima kasih Bapa, atas nama itu kami beribadah, kami memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami nanti mendengarkan suara isi hati Tuhan kembali, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang benar-benar adalah makanan dan minuman sejati yang membangkitkan kehidupan kekal di dalam kami. Kami sungguh berterima kasih dan kami mohon urapan Allah atas setiap kami, hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dari awal sampai pada akhirnya. Kami semuanya yang ada di rumah Tuhan ini, bahkan saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing untuk beribadah. Tuhan urapi kami semua. Oleh karena kami telah dibenarkan, telah disucikan oleh kuasa darah Yesus dan air firman-Mu yang setiap saat membasuh segala noda, cacat, celah kami. Sehingga ibadah kami pada sore ini sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan, menjadi korban sulung yang membawa bau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hancur patahkan roh setan, roh iblis dalam segala pekerjaannya, gangguan dan pengaruhnya. Kami satukan hati kami, usir kuasa setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa terhadap tubuh, jiwa, roh kami, ruangan di mana kami beribadah, alat-alat yang kami pakai. Tuhan, bahkan kuasa-Mu ada menguasai setiap kami. Udara di mana kami bernafas saat ini pun penuh dengan kemuliaan ilahi. Terima kasih Bapa. Berikan sukacita sorga, damai sejahtera sorga. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami, Kepala kami, mempelai pria yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur dan kita bersuka cita karena kasih-Nya atas setiap kita. Dan rancangannya yang mulia sehingga kita boleh menjadi satu tubuh Kristus. Mari kita bersuka cita bersama, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri.
susah untuk tersenyum ya, tapi boleh kita angkat alis kita. Boleh angkat alisnya, haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita terus menyanyi buat Tuhan, kasih Allah tak berkesudahan, haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ada senantiasa pujian kepada Dia, karena kasih setianya tidak berkesudahan. Karena Tuhan Yesus datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Kita mengucap syukur untuk ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan juga menerima kebenaran firman Tuhan. Biar segalanya mengingatkan kita akan pribadi Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi setiap kita. Kita akan memberikan korban syukur kita di dalam ibadah ini. Mari kita persiapkan dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami sangat berterima kasih Bapa untuk karya-Mu, untuk satu hari di mana kami sungguh-sungguh boleh merayakan akan Engkau. Bahwa kami sudah dipindahkan dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Kami bersyukur untuk kesempatan pada sore hari ini kami boleh memberi bagi pekerjaan Tuhan. Terimalah segala persembahan kami Bapa, Engkau yang menguduskan. Engkau akan memberkati Ibu Gembala yang akan mengelola persembahan kami yang terkumpul pada sore hari ini. Semuanya bagi Engkau, bagi pekerjaan Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Seberapa yang kami bisa berikan pada sore hari ini. Kami mau berikan dengan sukacita Bapa karena kami tahu semua berasal daripada Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau datang ke dunia. Karena Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami Bapa. Dan satu saat kembali Engkau akan datang bagi setiap kami. Dan kami akan selamanya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berikan persembahan kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Syukur yang saudara berikan ke rumah Tuhan. Kita akan menyiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kasih setia daripada Tuhan mengisi hati kita, mengisi pikiran kita, perasaan kita, seluruh kehidupan kita. Karena tidak ada pribadi yang seindah Dia, tidak ada pribadi yang semulia Dia. Dan kalau Dia berjanji akan datang kembali, bukan suatu yang berlambat-lambat, tapi kita tahu hatinya bahwa Dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Dan kalau kita pada sore hari ini ada dalam bagaimana keadaan kita, kita percaya tangan Tuhan yang kuat yang memegang kehidupan setiap kita. Mari buka hati bagi kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi berkat buat kita pada sore hari ini. Kita sama-sama akan bangkit berdiri, kita angkat pujian. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolong. Sungguh
bersyukur kalau pada petang hari ini kami sidang jemaat-Mu boleh berjumpa, berkumpul Tuhan. Kau sudah lagi memberikan kepada kami kesempatan, kesehatan dan kemauan untuk boleh datang bersama-sama, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Hari ini Tuhan kami memperingati kematian Yesus di atas kayu salib Golgota. Tetapi itulah dasar sehingga kami boleh berkumpul pada petang hari ini Tuhan. Karena lewat kematian-Mu, karena lewat penebusan yang Tuhan kerjakan kepada setiap kami ada sebagaimana kami ada hari ini sebagai orang yang percaya dan sudah ditebus oleh darah Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena pada kesempatan hari ini kami berkumpul sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dari maut. Kami sudah dimenangkan oleh kuasa darah Yesus. Dan kami bersyukur kalau kami boleh berkumpul sebagai orang-orang yang menang atas hidup ini Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Kemenangan yang dihargai oleh darah anak domba Allah. Kami bersyukur buat kematian Tuhan. Kematian yang membawa kepada kelepasan. Kematian yang membawa kepada kehidupan kami, kehidupan yang benar untuk terus disucikan. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mau mati bagi kami. Karena kalau kami ini Tuhan, kami memandang setiap kami, siapakah hati ini Tuhan? Diri kami ini siapa Tuhan? Sehingga Engkau mau memperhatikan setiap kami dan menyelamatkan kami semua. Bapa di sorga, dalam peringatan Jumat Agung ini kami mau menyerahkan waktu yang ada ke dalam tangan kuasa kemurahan-Mu, berfirman melalui mulut lidah hamba-Mu supaya kami makin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sebagai sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan waktu yang ada ke dalam tangan kuasa kemurahan Tuhan, khususnya supaya kami boleh mendengar firman Allah, kami dibuat mengerti. Tuhan buka rahasia firman Allah. Dan Tuhan selepas itu Tuhan kami meminta dengan hormat kepadamu. Tuhan beri kami kuasa untuk bisa melakukan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Itulah kemurahan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan segala perkara ke dalam tangan Tuhan. Kuasa iblis anasir jahat yang mencoba mengganggu dalam rupa-rupa gangguan, kami mau tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa mampu memberikan kepada kami suasana sorga ada di tengah-tengah kami, yaitu suasana yang penuh dengan kebenaran, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang masih ada di rumah juga, yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja menjangkau setiap kami yang ada di rumah masing-masing. Terpujilah namamu, besar kuasamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Gembala kami yang baik, Kepala Gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami sudah peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Salam sejahtera saudara-saudara, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah memperingati Jumat Agung di tahun 2022. Sudah kalau tidak salah 2 tahun ya kita memperingati Paskah itu secara online ya. Puji Tuhan kalau tahun 2022 ini Tuhan memberi kelonggaran kepada kita. Ya, kita bisa mengadakan ibadah secara onsite dan juga kita boleh mengadakan acara retreat di tempat ini. Ini adalah kemurahan Tuhan bagi kita saudara. Semua dalam keadaan sehat. Saya juga melihat tadi semua sudah di antigen sebelum berangkat. Semuanya dalam keadaan yang negatif ya. Berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan yang memberikan kepada kita ini kesempatan. Ya. Yang saya sering sebut 3K itu saudara. 3K itu yang pertama adalah kesempatan. Tuhan itu memberi kepada kita kesempatan. Kalau kita boleh beribadah, itu kesempatan datangnya dari Tuhan. K yang kedua adalah kesehatan. Kalau tidak sehat, tidak bisa kita beribadah. Nah, K yang ketiga ini juga datangnya dari Tuhan dan juga dari kita responnya, yaitu kemauan. Jadi kesempatan, kesehatan didorong oleh kemauan dari kita. Kalau bahasa Inggrisnya effort dari kita.
Karena kalau sudah dikasih kesempatan oleh Tuhan, dikasih kesehatan oleh Tuhan, yang ketiga kita tidak mau bergerak, ya tidak bisa juga kita datang dalam ibadah. Dan kita percaya ibadah ini merupakan satu pesta rohani. Ya, ibadah ini adalah undangan dari Tuhan sendiri kepada kita sebagai hak kesulungan, hak anak-anak sulung. Orang Israel itu disebut anak sulung, ya, bagi Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kepada Firaun lewat Musa supaya bangsa Israel itu keluar dari perbudakan. Mereka itu adalah anak sulung Tuhan supaya mereka bisa beribadah. Jadi lepas dari perbudakan itu bukan untuk kemudian menjadi kuda yang lepas kendali. Lepas dari perbudakan itu tujuan daripada Tuhan supaya bisa beribadah. Dan kita melihat bagaimana ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, lepas dari perbudakan, itu harus dibayar oleh semua anak sulung yang tidak memiliki tanda darah. Semua anak sulung di Mesir mati, bukan cuma anak sulung manusia tetapi hewan-hewan pun anak sulungnya mati. Itu korban darah. Sebaliknya bagi anak sulung bangsa Israel yang rumahnya ditandai oleh darah, maka si pemusnah itu lewat. Jadi saudara, perbedaan antara orang Israel dengan Mesir itu terletak pada darah. Kalau orang Mesir itu ditandai oleh darah anak domba, orang Israel itu ditandai dengan darah anak domba, orang Mesir ditandai dengan darahnya sendiri. Tidak juga berbeda dengan kita sekarang. Dalam hidup perjanjian baru di zaman gereja. Perbedaan antara orang Israel rohani, orang yang percaya kepada Tuhan, dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, nanti terletak pada darah juga. Darah Yesus yang menebus orang percaya sehingga pemusnah itu lewat. Tetapi nanti orang yang tidak percaya, mereka harus membayar dengan darahnya sendiri, nyawanya sendiri. Mari kita akan membuka Alkitab kita sesuai dengan tema yang ada di depan kita, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5, supaya kita bisa mengerti ya saudara, tentang korban darah ini saudara. Haleluya, puji Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-5. Kalau sudah boleh kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan membaca ayat-ayat dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, ya, 2 ayat. Kalau sudah boleh kita sama-sama, saudara-saudara yang di rumah pun boleh mengikuti. 1, 2, 3. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, ini saudara yang tadi saya katakan bahwa ibadah itu adalah pesta. Ya, pesta di mana Tuhan sendiri sebagai imam besar, Yesus sebagai imam besar yang melayani kita di dalam pesta rohani. Di dalam ibadah ini kita disucikan, di dalam ibadah ini kita dimandikan dengan air firman, dan di dalam ibadah ini saudara kita diberi makan. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, ya. Jadi kita ini diberi makan firman. Itulah yang disebut dengan pesta rohani. Nah, tetapi pada kesempatan hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Allah bahwa pesta yang kita adakan itu adalah pesta yang ditandai dengan roti yang tidak beragi. Saudara, kalau saudara melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ini, khususnya
pasal 5 maksud saya ya, khususnya pasal 5, saudara boleh lihat judul perikopnya adalah dosa dalam jemaat. Ini satu teguran kepada jemaat di Korintus ya, yang dibuat lewat tulisan Rasul Paulus. Dan kalau saudara baca keseluruhan, ternyata yang ada di dalam jemaat di Korintus itu adalah dosa yang sangat spesifik yang ditegur oleh Rasul Paulus tentang dosa percabulan. Jadi pasal yang kelima ini Rasul Paulus menegur kepada jemaat di Korintus bagaimana dosa percabulan ini ternyata masih ada. Masih ada di dalam jemaat. Ini jemaat Korintus ini bukan jemaat yang baru bertobat, saudara. Jemaat ini adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus sendiri. Kemudian Rasul Paulus meneruskan penginjilannya ke kota-kota lain di Asia Kecil. Jemaat Korintus ditinggalkan kepada salah satu penatua. Tetapi kemudian berkembang, ada satu laporan kepada Rasul Paulus bahwa jemaat ini walaupun memang masih bersehati, masih berkumpul, ya, masih beribadah, tetapi ibadahnya ditandai dengan dosa dan khususnya tentang percabulan. Percabulan ini kalau kita nanti lihat, saudara, mungkin tidak dalam kesempatan Paskah ini, percabulan ini adalah dosa yang datangnya dari dalam. Rasul Paulus mengingatkan kalau dosa yang lain di luar percabulan itu datangnya dari luar, pengaruh luar. Seperti misalnya dosa yang sebut saja, saudara, apa itu dosa di luar percabulan? Itu datangnya pengaruhnya itu dari dunia. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa dosa percabulan ini datangnya dari dalam. Dari hidup yang terpengaruh dengan hawa nafsu. Itu dosa percabulan. Dari dasar atau latar belakang inilah kemudian Rasul Paulus menulis ayatnya yang terkenal yang tadi kita baca. Ya, saya bacakan mulai dari ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6. Kemegahanmu tidak baik. Kemegahan ini kenapa disebut tidak baik? Karena ketika beribadah masih ada perkara cabul. Sehingga kemegahan ibadah itu di hadapan Tuhan menjadi berkurang nilainya. Kemegahanmu tidak baik. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Ini yang dimaksud dengan dalam ibadah, kalau masih ada sedikit dosa, itu seperti adonan yang dicampur dengan ragi. Ya, tadi siang dalam perjalanan ke tempat ini, saya satu mobil dengan Ibu Ria. Ibu Ria ini pandai bikin kue, saudara. Semua kue-kue pasti bisa dibuat. Jadi tadi perjalanan kita diisi dengan berbagai macam kue. Cerita maksudnya, bukan kuenya. Bukan kuenya, tapi ceritanya. Jadi masak kue ini, masak kue itu ya. Tentu kalau saudara mau tahu proses ragi mengkamiri adonan, belajar sama Ibu Ria. Tapi ibu-ibu di sini juga tahulah pasti. Kalau saudara pernah membuat adonan, saudara buat itu adonan dari tepung, dari apa lagi? Telur, dari apa lagi saudara? Gula ya, mentega, diaduk. Kemudian satu adonan segumpal itu dicampur sedikit ragi. Biasanya kemudian dihangatkan, ditutup sama kain lap. Adonan yang mungkin tadinya sebesar kepalan tangan, dibiarkan dalam waktu 2-3 jam, saudara buka sudah jadi apa saudara? Sudah sepanci penuh. Itu tandanya adonan itu sudah dikamiri oleh ragi. Adonan yang murni tadi terdiri dari telur, mentega dan sebagainya itu tadinya hanya segumpal, tetapi kemudian dikasih ragi menjadi besar. Tetapi yang menjadi masalah, besarnya ini bukan karena perkara yang baik.
Lihat, kita teruskan lagi. Buanglah ragi yang lama itu, ayat yang ke-7. Supaya kamu menjadi adonan yang baru. Kalau adonan sudah kena ragi, sudah tidak bisa dipakai. Maksud daripada Rasul Paulus begitu. Sudah tidak lagi bisa dipakai dalam hal menjadi roti korban bagi Tuhan. Karena roti korban bagi Tuhan itu adalah roti yang tidak beragi. Kalau sudah dicampuri oleh ragi, sekali lagi, roti itu, adonan itu tidak bisa dibuat menjadi roti bagi Tuhan. Nah, ini kita harus belajar dari perjanjian lama. Bagaimana Tuhan mengajar kepada bangsa Israel. Sebelum mereka lepas dari perbudakan Mesir, pada malam Paskah, ya, pada malam kelepasan, ketika maut itu melanda tiap-tiap rumah orang Israel, Tuhan katakan harus menyembelih seekor anak domba. Kemudian darahnya itu kamu tampung ke dalam pasu, lalu oleskan di ambang tiang pintu bagian atas dan tiang kiri kanan. Sehingga ketika nanti pembinasa lewat, melihat tanda darah, maka rumahmu itu akan dilalukan. Ya. Di dalamnya, di dalam orang yang berpesta itu, yang memiliki tanda darah di pintunya, mereka harus siap-siap. Harus siap-siap. Mereka tidak bisa tidur, besok akan ada Paskah bagi Tuhan, ada kelepasan bagi Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, lalu mereka enak-enak tidur. Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel melalui Musa, mereka harus siap. Di dalam rumah itu harus siap. Siap semalam-malaman. Kemudian pinggang mereka harus berikat seperti orang mau bepergian. Tongkat di tangan. Dan kemudian makan apa saudara? Roti yang tidak beragi. Tidak dicampur oleh ragi. Ragi itu bahasa Indonesianya apa sih? Ya ragi memang, tapi biasanya dalam pembuatan kue apa? Vermipan ya. Ah, puji Tuhan. Vermipan ya Om ya? Anak-anak muda sekarang nggak tahu. Nah, belajar sama Om Daud. Om Daud jago bikin bapau. Vermipan, ya vermipan. Sehingga jadi berkembang. Nah, Tuhan mau supaya bangsa Israel makan roti yang tidak beragi. Nah, peraturan ini terus berlanjut. Ketika mereka ada di padang gurun, dalam pengalaman padang gurun, Tuhan mau roti tidak beragi ini menjadi roti unjukan bagi Tuhan. Roti yang dikhususkan bagi imam-imam. Ditaruh di dalam tabernakel atau kemah sembayang, khusus di atas meja roti pertunjukan. Jumlahnya 6 susun di sebelah kiri, 6 susun di sebelah kanan. 6. Roti itu roti bundar yang tidak beragi. Dan harus diganti setiap pagi menjadi roti yang baru. Menjadi konsumsi bagi para imam. Ya, di rumah Tuhan yang melayani. Itu peraturan yang terus menerus. Sampai kepada perjanjian baru, di mana pengalaman daripada Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus pun, bahwa roti tidak beragi ini menunjuk kepada korban kehidupan kita. Korban kehidupan kita menjadi makanannya Tuhan. Ya saudara, bahwa kita ini harus menjadi korban Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pun sudah menjadi roti tidak beragi bagi kita. Ketika mati di atas kayu salib Golgota, Tuhan membuat dirinya menjadi roti yang tidak beragi. Coba kita lihat teruskan ya. Ayat yang ke-7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Jadi sudah tidak bisa lagi diakalin istilahnya saudara. Apa ya istilahnya ya? Sudah gagal gitu.
Kalau sudah kena ragi itu adonan sudah gagal untuk menjadi roti unjukan. Tidak ada cara lain. Tadi juga di jalan Teh Ria bilang, aduh saya pernah bikin roti gagal. Ya sudah, harus direlakan. Harus buat lagi roti yang baru. Nah, untuk menjadi korban unjukan, kata firman Allah, sudah tidak bisa lagi kecuali dibuang. Buanglah ragi yang lama itu. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Adonan yang baru itu akhirnya diproses kembali. Dibuat kembali, Sebab kamu memang tidak beragi. Saudara, kita ini sudah dibuat kembali. Hidup lama kita itu hidup yang penuh dengan ragi. Nanti sesi kedua, nanti ibadah jam 11, kita belajar tentang ragi. Nanti hari Minggu kita belajar tentang kuasa kebangkitan. Kalau ragi itu sudah dibuang, ada kuasa kebangkitan. Kita ini adalah roti tidak beragi. Kita ini menjadi pribadi yang murni. Lewat apa, saudara? Lewat penyembelihan anak domba Paskah. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Siapa anak domba Paskah? Kristus. Yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta. Berpesta ini beribadah. Mengadakan ibadah-ibadah bukan dengan ragi yang lama. Bukan dengan hal-hal yang buruk dan jahat. Baca terus, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi. Apa roti tidak beragi? Yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi lewat korban Yesus di atas kayu salib Golgota, itulah roti tidak beragi. Roti tidak beragi yang membuat kita yang memakannya menjadi adonan yang tidak beragi. Sebab kamu memang tidak beragi. Kalau kita makan dari sumber yang beragi, maka kita pun menjadi pribadi yang beragi. Adonan yang beragi. Tetapi kata Rasul Paulus diingatkan, kita ini adonan yang baru. Kita ini roti yang tidak beragi. Karena Yesus pun tidak beragi. Jadi saudara, kita harus benar-benar makan dari pribadi yang benar. Makan dari pokok anggur yang benar. Karena kalau kita nggak makan dari pokok anggur yang benar, dari sembarang roti yang mengkamili, maka kita juga jadi adonan yang beragi. Yesus sebagai firman yang tidak beragi, yang ditandai dengan kemurnian dan kebenaran. Jadi tandanya itu, roti yang tidak beragi itu dua hal, saudara. Kemurnian dan kebenaran. Yang menjadi patokan kita juga ketika kita makan firman, harus dua ini. Jangan kita sembarang makan firman. Dalam ibadah hari Minggu kita sedang belajar tentang ajaran-ajaran sesat. Nabi-nabi palsu di dalam Wahyu pasal 13 katakan sudah banyak menyebar. Sudah banyak menyebar. Dan menyesatkan banyak orang. Ciri supaya kita tidak mudah tersesat. Karena kalau sudah tersesat, kita disesatkan. Celakanya kalau sudah disesatkan, jadi pribadi yang menyesatkan. Sudah tersesat, karena disesatkan, kita jadi pribadi yang menyesatkan. Supaya kita tidak mudah disesatkan, punya patokan. Makan firman punya patokan. Roti yang tidak beragi punya dua patokan, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara, yang namanya murni, kalau saudara lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya murni itu tidak berubah-ubah. Murni. Nanti kalau saudara besok pagi mau jalan-jalan ke situ,
Ke seberang apa kemana? Ke sebelah ada? Sebelah ya? Itu jual susu murni. Susu murni sini. Jalan-jalan pagi-pagi ke sebelah. Jual susu murni. Susu yang memang murni dari sapi, saudara. Tidak berubah-ubah dah. Yang namanya susu murni dari sapi ya tidak berubah-ubah ya. Dari dulu sampai sekarang dari sapi. Sekarang banyak susu yang nggak murni kan? Susu sapi tapi kemudian dicampur apa begitu. Kalau susu kaleng saudara lihat. Susu kaleng itu dicampur dengan apalah sehingga namanya bukan lagi susu murni. Ya. Murni itu sifat yang tidak berubah-ubah. Itu murni. Jadi kemurnian itu sama dengan sifat ilahi yang tidak berubah-ubah. Tuhan kita ini murni, pengajarannya itu murni. Cirinya tidak pernah berubah. Yang berubah kita. Kita ini enggak murni, saudara. Tapi Tuhan itu murni. Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, besok, sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah. Sejak saya sekolah minggu, ada guru sekolah minggu saya, ya, Ibu Lani, Tante Lani. Semua pernah diajar nggak sama Tante Lani? Suhu ini, suhu, suhu, master. Apa yang diajarkan oleh Tante Lani, Yesus tidak berubah. Waktu saya sekolah minggu, sampai sekarang, Yesus tidak pernah berubah. Yang berubah siapa saudara? Kita yang berubah. Berubah setia, berubah murni. Sifat murni itu sifatnya Allah, tidak berubah-ubah. Dan ini ajaran yang benar. Coba kalau Yesus berubah. Bagaimana saudara? Kasihan ya, yang kemarin itu ngikut Yesus, terus hari ini Yesusnya berubah. Kasihan orang-orang yang dulu. Yang sudah percaya Yesus, orang-orang tua rohani kita yang sudah lebih dulu dipanggil Tuhan. Dulu Yesusnya begini. Sekarang, beda. Kasihan kan mereka? Atau jangan-jangan kita yang kasihan? Jangan-jangan Yesus yang sekarang ini yang salah. Karena dia berubah. Yesus itu tidak berubah. Yesus itu firman. Dan firman-Nya tidak pernah berubah. Yang suka berubah kita, selera. Kita ini seleranya berubah. Dulu saya seleranya suka sama yang manis. Sekarang sedikit manis aja sudah kerasa saudara ya. Ini terlalu manis. Sekarang seleranya sudah ke yang lain. Ya toh? Ya? Ya. Suami-suami seleramu jangan berubah. Dulu seleranya senang yang tinggi, langsing. Sekarang berubah, jadi yang gemuk. Kenapa? Ya istrinya jadi gemuk. Ya, kita yang sering berubah. Nah, murni adalah sifat ilahi yang tidak berubah-ubah. Artinya tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Khususnya hal-hal yang tidak suci. Ya, jadi murni itu tidak berubah, tidak dapat dipengaruhi oleh apapun, khususnya hal-hal yang tidak suci. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak berubah-ubah itu adalah tidak dapat dimakan zaman. Waktu berlalu tetapi firman-Nya kekal. Dulu saya ingat ada lagu-lagu sekolah minggu yang diajarkan. Sekarang guru-guru sekolah minggu perlu dengar anak-anak sekolah minggu nyanyi. Anak-anak sekolah minggu nyanyi sekarang nyanyinya begini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Hebat anak sekolah minggu banyak perkara. Kalau dulu anak-anak sekolah minggu dulu, Om Jo kan ikut sekolah minggu ya? Ya, Tante Lani benar nggak suka ikut sekolah minggu nggak Om Jo? Ada gurunya. Dulu anak-anak sekolah minggu nyanyinya langit dan bumi
akan lenyap. Tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Sudah jarang lagu itu dinyanyikan. Lebih enak banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Kasihan diri terus, saudara. Ya, kalau yang zaman dulu kan, beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun ke lubang singa, tetap percaya Tuhan. Oh, lagu-lagu luar biasa ya, saudara. Sekarang ganti lagi kan lagu-lagunya. Banyak perkara gitu lagi, saudara. Ya. Tidak berubah firman-Nya. Pengajarannya tidak pernah berubah, tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Hal-hal yang tidak suci itu tidak mempengaruhi. Itu pesta dalam kemurnian, saudara. Pesta dalam kemurnian itu begitu. Tidak terpengaruh oleh apapun. Sekarang trennya kalau khotbah itu pakai jeans bolong-bolong. Saya nggak mau berubah. Karena saya pernah diajarin dari dulu oleh guru sekolah minggu saya pakai dasi. Sekarang sudah berubah. Anak muda sekarang pelayanannya begini. Hati-hati, saudara. Kemurnian tidak bisa berubah-ubah. Apalagi oleh perkara-perkara yang tidak suci. Sekarang udah gak zaman puasa, siapa bilang? Sekarang sudah gak zaman doa semalam suntuk, siapa bilang? Firman-Nya tidak pernah berubah. Yang kedua, tidak dapat dimakan zaman, tidak dapat dimakan waktu. Itu murni, baru murni loh, saudara. Nanti kita belajar yang namanya benar. Nah, bagaimana kita mendapatkan kemurnian ini? Akhir zaman ini kita berdoa sama Tuhan supaya gereja kita walaupun sedikit tapi murni. Ya. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi saudara, kemurnian iman kita itu didapat dari banyaknya olahraga, banyaknya makan. Kalau kemurnian iman kita banyak makan pasti senang semua. Tetapi kemurnian iman kita itu banyak lewat duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tujuannya apa? Supaya nilai daripada iman kita itu jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudara, kemurnian iman diperoleh lewat ujian dan berbagai-bagai pencobaan. Kemurnian tidak datang dari uang. Tidak bisa diperoleh oleh uang. Kalau kemurnian itu diperoleh karena hanya uang, kasihan. Mungkin di daerah kita sini, jemaat kita ini yang bisa dapat dan beli kemurnian hanya Ibu Erni. Kalau kemurnian itu diperoleh dari uang. Kemurnian itu bukan diperoleh lewat uang. Kemurnian itu tidak datang dari pengetahuan. Kemurnian itu tidak datang dari kedudukan, jabatan, harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, kemurnian itu ya datangnya dari berbagai-bagai ujian. Jadi kata Rasul Paulus, berbahagia kalau kamu lagi diuji. Siapa yang sekarang dapat ujian? Sudah lulus semua ya. Kalaupun saudara sedang dapat ujian,
Apakah ujian itu sakit penyakit? Ujian itu doa yang belum dijawab. Ujian itu adalah keadaan yang kau semakin lama semakin lemah. Keadaan ekonomi yang makin lama makin berkurang. Banyak jenis ujian. Yang jelas ujian itu mendatangkan duka cita. Ujian mendatangkan duka cita, tetapi Rasul Paulus katakan berbahagia. Berbahagia kalau kamu sedang menderita dengan berbagai-bagai pencobaan. Ya, baru aja pencobaan yang satu belum selesai, datang lagi. Baru selesai, datang lagi. Saling silih susul menyusul. Pernah ada jemaat bilang sama saya, aduh Pak Gem, saya belum selesai ini, ada ini. Belum selesai ini, ada ini. Cik atunu datang teh uang. Uang datang belum habis, datang lagi. Belum habis, datang lagi. Saya sampaikan sama dia, kalau kata Rasul Paulus berbahagia. Kalau uang datang lagi, belum tentu itu mendatangkan iman yang murni. Tetapi kalau pencobaan silih datang, berganti-ganti, berbahagia. Karena tujuannya itu apa saudara? Memurnikan iman. Ya, memurnikan iman. Mazmur 12 ayat 7. Mazmur 12 ayat 7. Yang perlu kita yakini, walaupun kita sekarang ini mendapatkan berbagai-bagai cobaan, silih berganti, kita berpegang ayat ini saudara. Mazmur 12 ayat 7. Ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara, ketika engkau mengalami pencobaan demi pencobaan, ingat ayat ini. Janji Tuhan itu murni. Tuhan berjanji Ia akan menolong. Dan pertolongan itu tepat pada waktunya. Dan janji yang dikeluarkan itu bukan PHP. PHP itu apa? Pemberi harapan palsu. Bukan. Janji Tuhan itu murni. Kalau janji Tuhan murni, kehidupan kita yang penuh dengan silih berganti pencobaan, pegang ayat ini. Janji Tuhan murni. Pasti tepat pada waktunya Dia tolong saya. Supaya hidupku pun dimurnikan. Kalau Tuhan bilang, ayo, kata Rasul Paulus, berbahagialah kalau engkau berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya supaya iman itu dimurnikan. Tetapi sayang, janji Tuhannya enggak murni. Kita mendapatkan harapan palsu. Sehingga jangan-jangan iman yang keluar sebagai iman yang murni pun iman yang palsu. Tetapi Rasul Paulus ini dikuatkan dalam Mazmur 12 ayat 7. Ketika kita dicobai dengan berbagai-bagai pencobaan, bertahan supaya imanmu menjadi murni karena janji Tuhan juga murni. Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau Dia bilang Dia mau menolong, pasti Dia menolong. Kalau Tuhan mampu melepaskan Daniel dari mulut singa, Dia pun sanggup melepaskan kita dari mulut-mulut yang sekarang ini sedang kita gumuli. Apa yang kita sekarang gumuli saudara? Mungkin seperti mulut-mulut singa yang sedang mengancam kita. Tetapi Tuhan sanggup menolong kita. Karena janji Tuhan itu murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan. Ya, lewat dapur peleburan di tanah. 7 kali ini artinya berbicara soal hal yang sempurna. Jadi pencobaan yang kita alami ini saudara, ya nanti Tuhan jawab dengan janji yang sempurna. Lewat ujian, lewat cobaan, kita percaya Tuhan. Perak ini juga berbicara soal penebusan. Arti daripada perak ini berbicara soal penebusan. Jadi kalau janji Tuhan itu murni, seperti perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah.
Ini menunjuk apa saudara? Yesus yang mati di atas kayu salib. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang hari ini kita peringati kematiannya. Itulah bukti kalau Tuhan bisa menjawab seru doa kita. Kemurnian iman itu datang sekali lagi dari ujian. Ya. Dan nanti kita lihat di dalam Wahyu 21 ayat 21. Ya, Wahyu 21 ayat 21. Kita buka, ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara, setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Saudara, iman yang murni itu mendapatkan janji, sama seperti jalan-jalan kota Yerusalem baru yang terbuat dari emas murni, bagaikan kaca bening. Kaca bening itu apa saudara? Transparan. Ya, kaca bening itu transparan. Jadi nanti saudara, iman yang murni itu sampai kita ini digambarkan seperti kaca, transparan. Tidak ada yang disembunyikan. Itu iman yang murni. Iman yang murni. Sekarang kita belajar dari introspeksi hidup kita. Masih ada nggak yang disembunyikan? Saya percaya sama Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Tetapi Tuhan menyelidiki setiap hati. Jangan-jangan masih ada yang disembunyikan. Jadi kalau masih ada yang disembunyikan, Tuhan bilang, uji lagi. Lewat apa? Lewat lagi pencobaan. Sampai imanmu benar-benar murni. Emas, perak yang dimurnikan sampai 7 kali peleburan, nanti itu bening. Hidup kita pun yang terus diuji dengan berbagai-bagai pencobaan, tetapi kita tetap murni di hadapan Tuhan, nanti sampai tidak ada yang disembunyikan. Saudara, suami istri masih bisa ada sesuatu yang disembunyikan. Kita tidak tahu hati istri. Istri nggak tahu apa yang ada tersembunyi di dalam hati suaminya. Tetapi nanti iman yang murni itu sampai seperti kaca yang bening. Proses membuat hati kita bening di hadapan Tuhan. Nggak ada yang disembunyikan. Apa adanya. Yang keluar dari hati, yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi ketika kita memuji Tuhan, itu keluar dari hati yang memang memuji Tuhan. Murni. Nah, sekarang kita belajar tentang kebenaran. Kebenaran. Tadi kan roti yang tidak beragi itu adalah ditandai dengan kemurnian dan kebenaran. Kemurnian itu tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Tidak mudah berubah. Prinsipnya tidak mudah berubah. Prinsip firman tidak berubah. Yesus tidak pernah berubah. Tidak lekang dimakan zaman atau waktu. Dan kita mendapatkan kemurnian itu lewat ujian. Nah, sekarang kita belajar tentang kebenaran. Yohanes 18 ayat 37. Ini ketika Yesus diperhadapkan kepada hakim yang ada di dalam dunia. Saudara, kalau kita diperhadapkan kepada hakim di dunia, tujuannya adalah untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang pernah masuk dalam persidangan? Sebagai terdakwa belum pernah ya? Sebagai saksi mungkin pernah. Ko Anton pernah bersaksi, saya pernah datang ke persidangan sebagai saksi. Ibu Gembala juga pernah sebagai saksi. Tetapi kalau saudara datang ke persidangan sebagai terdakwa, dihakimi, itu untuk mengetahui tentang apakah saudara benar atau saudara salah. Nah, Yesus diperhadapkan kepada hakim dunia. Pada saat itu yang memerintah sebagai hakim adalah Pontius Pilatus. Ya, kita lihat Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Saudara perlu tahu bahwa tuduhan orang Israel ya untuk menyalibkan Yesus adalah ketika Yesus pernah berkata bahwa akulah raja orang Yahudi. Nah, itu ya
dalam zaman sekarang juga kita bisa mengerti. Itu sebuah statement yang kalau di Indonesia itu terkena pada pasal subversif. Ya. Coba misalnya saat ini Pak Jo bilang, lain-lain Jokowi orang. Nah, itu. Terus kemudian mengajak pengikut-pengikut untuk menjadikan Pak Jo itu sebagai presiden. Itu sudah tindakan subversif. Di Indonesia pernah terjadi itu saudara. Ya, dari zaman dulu pernah ada pemerintahan DITII. Zamannya Om Daud lagi ganteng-gantengnya. Zaman DITII ya Om ya? Atau masih muda waktu itu? Terus zamannya sekarang pun kemarin-kemarin ada tuh di Jawa Barat. Sunda Empire. Itu kan langsung kena pasal subversif. Jadi kita ngerti kenapa akhirnya kemudian bangsa Yahudi itu seolah-olah punya kesempatan. Memang pada dasarnya sudah nggak suka sama Yesus. Para ahli Taurat dan orang Farisi itu memang sudah tidak suka sama Yesus. Karena merasa tersaingi, pengikutnya berkurang. Karena Yesus lebih karismatik, lebih berkuasa. Cari-cari kesempatan. Nah, ada satu statement yang membuat akhirnya ini begitu loh saudara. Ini kesempatan. Karena Yesus pernah berkata, akulah raja orang Yahudi. Kemudian diperhadapkan kepada Pilatus. Jadi engkau adalah raja. Ini pemeriksaan. Ya, jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Ya, Yesus tidak langsung menjawab, iya saya raja. Enggak. Yesus berkata, ya kamu kan yang bilang. Kamu yang bilang. Seolah-olah Yesus ini bilang begini, saya bilang aku adalah raja orang Yahudi, beda itu. Beda frekuensinya. Beda frekuensinya. Coba kita lihat. Aku adalah raja itu kan menurut orang-orang. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Di sini Tuhan mau menyatakan kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Dengan perkataan lain kalau saudara periksa Alkitab terjemahan sehari-hari. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mengerti maksudku. Kalau aku ini raja, orang berasal dari kebenaran pasti mengerti. Kalau orang-orang di dalam dunia mengenakan Yesus itu kepada pasal subversif. Seolah-olah ingin menggantikan Raja Herodes. Saat itu kan Raja Herodes. Tetapi Tuhan katakan, enggak, ini beda frekuensi saudara. Ngerti maksudnya ya saudara ya? Saudara akan lihat begini, Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Kerajaan Tuhan itu bukan kerajaan dunia. Ya, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yesus sendiri pernah berkata kepada Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ini yang disalahpahami oleh orang-orang pada saat itu. Ketika Yesus berkata, akulah raja orang Yahudi, nah mereka masih berpikiran soal makan minum saudara. Masih berpikiran soal hal-hal yang jasmani. Kalau misalnya ada orang di saat ini, saya nih raja. Lalu kalau berpikirannya masalah-masalah dunia, maka nggak salah seperti orang Yahudi bilang, wah subversif ini. Ini mau gantiin Herodes ini. Udah selayaknya kita tangkap, kita hadapkan kepada Pilatus. Jangan-jangan dia pun mau memberontak terhadap kerajaan Romawi. Kan itu ininya saudara, bumbu-bumbunya. Yang membumbui proses persidangan Yesus. Padahal kata Yesus, enggak, beda. Kamu enggak mengerti kebenaran. Aku mau menyatakan kebenaran. Ya, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Untuk itulah, kata Yesus, aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Saudara, kalau kita ini masih berpikiran seperti yang ada di dalam pribadi orang Yahudi, masalah makan minum, ikut Tuhan,
masih berpikiran perkara-perkara jasmani, ya, tidak ada kebenaran di dalamnya. Sebab kerajaan dunia ini tidak ada kebenaran. Kerajaan Romawi pada saat itu dan kerajaan orang Israel yang dipimpin oleh Herodes pada saat itu tidak ada kebenaran. Karena Yesus berkata, aku datang, aku mau menyaksikan tentang kebenaran. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaan itu bukan berbicara soal makan minum, tetapi berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dalam ibadah kita, mari kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, tetapi dengan roti yang tidak beragi. Yaitu yang pertama kemurnian dan kedua kebenaran. Berarti bukan cari perkara makan minum. Itu perkara kebenaran. Perkara kebenaran bukan berdasar kepada perkara-perkara jasmani. Tetapi perkara kebenaran itu berbicara soal suasana kerajaan sorga. Coba kita lihat Roma 14 ayat 18. Ya. Roma 14 ayat 18. Kelanjutan daripada sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, cara apa? Cara benar. Cara apa? Sukacita. Cara apa? Damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan makan minum. Maka ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi sebaliknya, kalau kita melayani, berpesta, beribadah, tetapi yang kita cari adalah perkara makan dan minum. Sudah jelas ayat 18 katakan, ia tidak berkenan kepada Allah. Dan juga tidak dihormati oleh manusia. Saudara, mungkin kita bersyukur pernah mengalami satu kejadian beberapa tahun yang lalu ketika kita beribadah dalam suasana sebelum pandemi. Ada orang beribadah cuma cari makan. Ada orang beribadah cuma cari minum. Tadi di pastori saya cerita-cerita sama Bro Jeffrey. Iya, jangankan ibadah katanya. Saya ngawinin anak aja, orang itu ada juga. Sudah jelas kalau kawinan memang cari makan, cari minum. Tapi ibadah ada yang cuma cari makan. Ada yang cari minum. Tetapi kita pun mungkin tidak lupa atau kita kadang-kadang lupa datang beribadah kepada Tuhan dengan satu tujuan. Tuhan berkati saya. Tuhan beri saya makan. Tuhan beri saya minum. Betul saudara? Datang kepada Tuhan tujuannya supaya kita diberkati. Tidak salah. Tetapi firman Allah katakan barang siapa melayani Kristus dengan cara demikian, kurang berkenan kepada Allah. Jadi datang kepada Tuhan dengan roti yang tidak beragi itu saudara, yuk lupakan dulu makan minum. Tuhan tahu persis kebutuhanmu. Burung di udara Tuhan pelihara. Sehelai rambut di kepala kita jatuh. Itu seizin Tuhan. Di rumah saya banyak jatuh rambut. Ya, rontok. Tadi mandi keramas, rontok lagi. Berarti ada rambut saya yang tertinggal di Hotel Yeskiel. Saudara nanti tidur, nanti dibantal, saudara besok bangun pagi, ada lagi rambut saudara tertinggal. Tapi gak usah khawatir, seizin Tuhan. Seizin Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan penuh kebenaran, ya Tuhan jamin. Tuhan tahu persis kebutuhan kita saudara. Coba kita lihat Yohanes 18 ayat 35. Yohanes 18 ayat 35. Ya. Jam 6 lewat ya. Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan kau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah ini saudara. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Ini berbeda frekuensi. Tuduhan orang Yahudi kepada saya sepertinya saya ini mau subversif, sebenarnya enggak beralasan.
Karena kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Kalau kerajaan Yesus itu dari dunia, pasti Tuhan akan suruh bangsa-bangsa yang membela Yesus melawan. Ya, murid-muridnya lawan. Kalau kerajaan Yesus itu datangnya dari dunia, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Kerajaannya di sorga kekal. Ya saudara, jadi biarlah kita mengarah kepada sorga yang mulia. Bukan cari perkara yang ada di dalam dunia. Dan biarlah ibadah-ibadah kita ini ditandai dengan hal murni dan benar. Lanjutkan Yohanes 18 ayat 37, pemeriksaan lagi Pilatus kepada Yesus. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Jadi Tuhan datang ini ke dalam dunia, kemudian dia harus mati di atas kayu salib Golgota, tujuannya untuk mengungkap kebenaran kepada setiap kita ini, saudara. Ya, supaya kita ini tidak mengarah kepada perkara-perkara jasmani. Kalau pada saat itu Yesus menyamakan frekuensinya dengan kerajaan yang ada di dalam dunia, berarti head to head sama Herodes. Enggak level. Karena Herodes itu tidak ada kebenaran. Bahkan dia membunuh Yohanes Pembaptis karena tidak mau dinyatakan kebenaran atas hidupnya. Yohanes Pembaptis itu kan koreksi kan? Koreksi hidup daripada Herodes. Nggak suka yang namanya kebenaran. Kemudian dia mulai membunuh kebenaran. Nah, Yesus hadir untuk menyatakan kebenaran. Dan kebenaran itu bukan berasal dari dunia ini. Ya, bukan dari dunia ini. Yang jelas saudara, kalau dalam perkara-perkara dunia, seperti tadi makan, minum, kedudukan dan jabatan, beda frekuensi dengan kerajaan sorga. Kerajaan sorga itulah yang penuh dengan kebenaran. Jadi tujuan daripada Yesus mati di atas kayu salib Golgota sebagai roti yang tidak beragi, memberi kepada kita kemurnian dan kebenaran. Di dalam berpesta bukan lagi dengan ragi yang lama, tapi jadi adonan yang baru. Berpesta seperti pribadi Yesus yang mengorbankan dirinya menjadi roti yang tidak beragi, penuh dengan kemurnian dan kebenaran. Demikian juga dalam kehidupan kita, kita melayani Tuhan ditandai dengan kemurnian, tidak berubah, tidak mudah berubah, tidak dimakan waktu kemudian kita berubah. Tetapi kita cari kerajaan sorga lebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Nanti kita lanjutkan pada sesi yang kedua, ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Haleluya, puji Tuhan. Beri tanda di tubuhku. Selidiki hatiku Tuhan. Dengan kuasa firman-Mu, perbaharui hati dan rohku menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Selidikilah hatiku dengan kuasa firman-Mu, dengan kuasa firman-Mu, perbaharui hati dan rohku. Perbarui hati dan rohku, agar ku layak kepadamu. Di atas mezbah-Mu Tuhan, di atas mezbah-Mu Tuhan,
ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan tubuhku. Terimalah penyerahanku. Terimalah penyerahanku. Segenap tubuh, jiwa dan roh. Segenap tubuh, jiwa dan rohku. Angkat tangan, kita katakan, beri tanda di tubuhku. Beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Dari awal kita nyanyikan, selidiki. Selidikilah hatiku dengan kuasa firman-Mu, dengan kuasa. Perbaharui hati dan rohku. Perbaharui hati dan rohku, agar ku layak kepadamu. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan hidupku. Atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan tubuhku. Terimalah penyerahanku. Terimalah penyerahanku. Segenap tubuh, jiwa dan roh. Segenap tubuh, jiwa dan roh. Sama-sama kita katakan, beri tanda di tubuhku. Oh, beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Beri tanda di tubuhku. Oh, beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Darah Yesus, darah Yesus. Oh, darah Yesus. Saya undang hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan untuk masuk ke depan.
Haleluya. Saudara-saudara sudah mendapatkan tubuh dan darah Yesus? Saudara-saudara di rumah juga boleh mempersiapkan tubuh dan darah Yesus. Kita akan sama-sama masuk dalam doa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat korban-Mu Tuhan. Di atas kayu salib Golgota, darah-Mu tercurah, tubuh-Mu dipecah-pecah, supaya kami makan dan minum, sehingga mendapatkan janji bahwa kami akan dibangkitkan walaupun kami sudah mati. Masuk dalam kekekalan, berjumpa dengan Engkau di atas awan-awan yang permai, hidup sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur lewat kematian Yesus di atas kayu salib Golgota, Engkaulah roti yang tidak beragi. Kami boleh berpesta dengan hidup yang baru, karena kami adalah roti yang tidak beragi. Hidup dalam kemurnian dan kebenaran, sehingga kami meninggalkan segala keburukan dan kenajisan. Di dalam nama-Mu lah kami ada dalam pembelaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersama-sama makan minum tubuh dan darah Yesus. Engkau memberkati kami. Puji Tuhan. Mari kita tinggikan tubuh Kristus di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita tinggikan darah Yesus di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama minum darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah, haleluya. Haleluya, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Darah Yesus, darah Yesus. Mempelai pria yang berkemenangan. Kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur anak pembala. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih buat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah mencurahkan darahnya di atas kayu salib Golgota. Dipecah-pecahkannya tubuhnya supaya kami tidak binasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Tuhan memberikan janji yang kekal, janji yang murni kepada setiap yang percaya, kepada setiap yang berpaut kepadamu Tuhan. Ada kehidupan yang teguh di dalam Tuhan. Ajar kami senantiasa hidup dalam kemurnian dan kebenaran di dalam Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saya kembalikan kepada para pelayan Paskah. Kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, yang membangun kehidupan kita. Kita percaya waktu-waktu yang akan kita habiskan bersama-sama di tempat ini, Tuhan akan terus bekerja di tengah-tengah kita dan kita akan terus memandang kepada Dia dan Dia akan mengingatkan kita akan perkara-perkara yang indah yang Dia sediakan bagi setiap kita. Pengumuman sebentar setelah ibadah ini kita akan menikmati makan malam bersama. Setelah itu saudara-saudara sekalian dipersilakan untuk beristirahat. Nanti kita akan kembali berkumpul di tempat ini pada pukul 11 malam, pukul 23 tepat ya. Untuk kita sama-sama menikmati doa malam. Dan buat yang di rumah, kalau mau ikut berdoa malam juga, silakan. Kita akan menikmati berkat Tuhan bersama-sama dan ditunggu kehadirannya pada hari Minggu. Kita akan sama-sama ibadah Minggu Paskah di sini ataupun besok kalau mau datang ke tempat ini. Dengan senang hati kami menyambut sedang-sedang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita kembali kepada Bapak Gembala. Saudara-saudara yang ada di rumah, kalau misalnya mau ikut jam 11, nanti Zoom dibuka ya. Ya, jadi saudara-saudara kalau mau ikut ibadah nanti jam 11, ya, nanti Zoom juga akan dibuka, jadi saudara-saudara boleh bergabung. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kecuali mungkin nanti sesi 2 ya. Sesi 2 yang jam 2 itu enggak, saudara-saudara yang di rumah boleh beristirahat. Saudara-saudara yang di tempat ini dihimbau untuk ikut terus. Nah, untuk kemudian hari Sabtu pagi besok, doa pagi perlu disampaikan kepada saudara-saudara ya, karena saya lihat di sini kan ada saudara-saudara orang tua rohani kita juga yang rajin doa pagi. Doa pagi kita besok dimulai pukul 4:30 ya. 4:30. Jadi saudara-saudara yang di rumah mohon diperhatikan bahwa doa pagi kita besok pukul 4:30 sampai 5:30. Jadi Zoom kembali dibuka ya. Jadi saudara Albert semalam-malaman dia akan melayani kita. 4:30 ya, 4:30 sampai 5:30. Baik, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Musim akan selalu berhenti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku.
angkat tangan imanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat firman Allah, anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Kiranya boleh menjadi milik bagianmu mulai malam ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita aminkan. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Makasih buat kehadiran saudara-saudara yang di rumah. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.